Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11D. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi matematika, yaitu tentang besar dan arah vektor. Rumus mencari besar vektor. Besar vektor adalah panjang suatu vektor atau nilai dari vektor tersebut tanpa memperhatikan arahnya. Rumus vektor secara umum ada dua jenis utama, tergantung ruang atau dimensinya, yaitu vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Yang pertama yaitu rumus besar vektor. Pada bidang 2 dimensi, vektor 2 dimensi memiliki dua komponen, X dan Y. Rumusnya adalah besar vektor V sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Keterangannya, besar vektor V sama dengan besar vektor X dan Y sama dengan komponen vektor pada sumbu X dan Y. Yang kedua yaitu rumus besar vektor. Pada bidang 3 dimensi, vektor 3 dimensi memiliki 3 komponen, X, Y, dan Z. Rumusnya adalah besar vektor V sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Keterangannya, besar vektor V sama dengan besar vektor dan X, Y, Z sama dengan komponen vektor pada sumbu X, Y, dan Z. Lalu kita lanjut pada contoh soal vektor 2 dimensi. Diketahui sebuah vektor V sama dengan 6,8 pada bidang kartesius 2 dimensi. Tentukan besar vektor V tersebut. Penyelesaian. Diketahui vektor V sama dengan 6,8. Ditanya, berapakah besar vektor V? Jawab, kita menggunakan rumus besar vektor V pada bidang 2 dimensi yaitu besar vektor V sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu masukkan nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 8. Besar vektor V sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian akar 6 kuadrat hasilnya adalah 36 dan ditambah akar 8 kuadrat hasilnya adalah 64. Lanjut, besar vektor V sama dengan 36 ditambah 64 hasilnya adalah 100 dan akar dari 100 adalah 10. Jadi besar vektor V adalah 10. Kemudian pada contoh soal vektor, pada bidang 3 dimensi, diketahui titiknya yaitu 1, 2, 3, dan titik B adalah 4, 5, 6 pada bidang kartesius 3 dimensi. Tentukan vektor AB dan besar vektor. Penyelesaiannya, diketahui titiknya yaitu 1, 2, 3, dan titik B4, 5, 6 pada bidang kartesius 3 dimensi. Ditanya, tentukan vektor AB dan tentukan besar vektor AB. Jawab, vektor AB diperoleh dengan mengurangi titik akhir dengan titik awal atau bisa diartikan B dikurang A, lalu vektor AB sama dengan 4 dikurang 1, 5 dikurang 2, dan 6 dikurang 3. Hasil yang diperoleh dengan mengurangi titik akhir dengan titik awal adalah vektor AB sama dengan 3,3,3, kemudian mencari besar vektor AB menggunakan rumus besar vektor pada 3 dimensi, yaitu besar vektor AB sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, sehingga diperoleh besar vektor AB sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar 9 ditambah 9 ditambah 9. Kemudian dijumlahkan menjadi akar 27. Hasil besar vektor AB adalah akar 27 atau dapat disederhanakan menjadi 3 akar 3. Jadi sudah ditemukan vektor AB-nya adalah 3,3,3 dan besar vektor AB adalah 3 akar 3. Kemudian menghitung arah atau sudut terhadap sumbu X. Sudut atau arah terhadap sumbu X adalah besar sudut yang dibentuk oleh suatu vektor dengan sumbu X positif. Sudut ini menunjukkan kemana arah vektor tersebut bergerak pada bidang koordinat. Untuk menghitung arah atau sudut vektor terhadap sumbu X, digunakan rumus tan θ sama dengan Y per X. Lalu, jika vektor V sama dengan XY, maka sudutnya dihitung dengan θ sama dengan tan pangkat minus 1Y per X. Artinya, komponen Y dibagi komponen X, lalu dihitung menggunakan inverse tangan dalam kurung arkang. Sudut yang diperoleh adalah sudut antara vektor dan sumbu X positif. Kemudian pada contoh soal vektor menghitung arah
atau sudut terhadap sumbu X. Diketahui sebuah vektor V sama dengan 3,4, tentukan besar sudut yang dibentuk vektor tersebut terhadap sumbu X positif. Penyelesaian, diketahui sebuah vektor V sama dengan 3,4. Ditanya, besar sudut yang dibentuk vektor terhadap sumbu X positif dalam kurung theta. Jawab, rumus sudut vektor terhadap sumbu X yaitu tan theta sama dengan Y per X. Kemudian masukkan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Kemudian, masukkan ke dalam rumus tan theta sama dengan 4 per 3, sehingga menjadi theta sama dengan tan pangkat minus 1/4 per 3, theta sama dengan sekitar 53 derajat. Jadi sudut vektor tersebut terhadap sumbu X positif adalah sekitar 53 derajat. Lanjut pada penerapan arah dalam navigasi atau peta. Penerapan arah dalam navigasi atau peta adalah penggunaan konsep vektor untuk menentukan arah dan posisi suatu tempat. Berdasarkan sudut dan jarak pada bidang koordinat, di peta biasanya, arah mengikuti sumbu koordinat, timur X positif, barat X negatif, utara Y positif, dan selatan Y negatif. Kemudian lanjut yaitu penerapan arah dalam navigasi atau peta. Jadi, penerapan arah dalam navigasi darat itu adalah penggunaan arah dan jarak untuk menentukan posisi dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain supaya kita bisa sampai ke tujuan dengan tepat. Contohnya, petugas penyelamat menentukan arah dan jarak dari titik awal untuk menemukan lokasi korban. Selanjutnya, lanjut pada navigasi laut. Navigasi laut adalah cara menentukan posisi, arah, dan jalur kapal di laut agar dapat sampai ke tujuan dengan aman dan tepat. Biasanya menggunakan alat bantu seperti kompas, peta laut, GPS, dan tanda-tanda alam. Contohnya, mengatur jalur agar kapal tetap pada rute tertentu dengan perhitungan arah dan panjang vektor. Kemudian, contoh soal penerapan arah pada navigasi atau peta. Seorang pendaki berada di titik A pada sebuah peta. Ia berjalan 4 km ke arah timur, kemudian 3 km ke arah utara, hingga sampai di titik B. Tentukan vektor perpindahan dari A ke B, dan tentukan besar perpindahan pendaki tersebut. Penyelesaian, diketahui seorang pendaki berada di titik E pada peta. Ia berjalan 4 km ke arah timur, kemudian 3 km ke arah utara hingga sampai di titik B. Ditanya, vektor perpindahan dari A ke B dan besar perpindahan pendaki. Jawab yang pertama yaitu menentukan vektor perpindahan 4 km ke timur dalam kurung sumbu X dan 3 km ke utara dalam kurung sumbu Y, maka vektor AB adalah 4,3. Lanjut yang kedua, menentukan besar perpindahan, yaitu menggunakan rumus besar vektor. Besar vektor AB sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian kita masukkan nilainya, yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga menjadi akar 16 ditambah 9, sama dengan akar 25. Dan akar 25 adalah 5. Jadi, vektor perpindahan pendaki adalah 4,3, dan besar perpindahannya adalah 5 km. Kesimpulannya yaitu, vektor dapat digunakan untuk menunjukkan besar dan arah suatu perpindahan, baik pada vektor 2 dimensi maupun 3 dimensi. Selain itu, arah vektor juga dapat dihitung terhadap sumbu X untuk mengetahui sudutnya. Konsep vektor dan arah ini dapat diterapkan dalam navigasi atau peta untuk menentukan arah dan posisi suatu tempat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Terima kasih.